Sambungan dari pembahasan kemarin, bagaimana orang yang bodoh tertipu mengatasnamakan ketaatan ibadah atau dalam kebaikan dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai. Itu tidak menyelamatkannya, tidak memberikan kemuliaan keistimewaan dari Allah untuknya, justru menjadikan ia adalah orang-orang yang rugi, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa dzalika dhannukumul ladzi dhannukum bi rabbikum dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Sehingga dikatakan di sini, ketahuilah bahwa orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, ateis, atau orang-orang yang dalam kesesatan, baik itu dalam keyakinan dan semisalnya, mereka itu berbaik sangka, mengharapkan keselamatan, bahkan menginginkan untuk diri mereka dari Allah itu kemuliaan, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang menjalankan kebaikan, kebenaran, dan istiqomah. Coba kita tanya, orang-orang yang salah dalam keyakinannya, orang-orang yang sesat dan lain sebagainya, itu tanya mereka, yang mereka inginkan adalah keselamatan, yang mereka inginkan adalah kemuliaan dari Allah. Dan mereka pun meyakini bahwa mereka dalam kebenaran, di jalan yang lurus. Padahal mereka dalam keadaan yang salah, dalam keadaan lalai atau tersesat dan lain sebagainya. Tapi mereka punya anggapan bahwa mereka adalah dalam kebenaran. Aliran-aliran yang sesat itu, pemahaman yang yang keliru. Mereka meyakini bahwa mereka dalam kebenaran, bahkan menganggap yang lain yang salah, mereka yang benar. Yang puasanya duluan atau yang hari rayanya duluan, mereka menganggap mereka benar, nggak salah. Dan mereka pun mengharapkan keselamatan, keberuntungan, kemuliaan dari Allah. Itu yang sholat, yang masih puasa, bahkan mungkin zakat, menunaikan ibadah haji. Lainnya sudah meninggalkan itu semuanya, bahkan tidak meyakini adanya Tuhan. Tetap, walaupun seperti itu, mereka beranggapan bahwa mereka dalam kebenaran. Loh, apakah itu dibenarkan? Prasangka mereka kepada Allah, keinginan mereka selamat, keberuntungan dari Allah, apakah mungkin? Nggak mungkin. Nggak akan mungkin mereka dapatkan. Itu hanya prasangka mereka dan hitungan mereka kepada Allah, tapi itu semuanya tidak memberikan apapun untuk mereka. Karena itu Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, "May yahdillahu fawal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Orang yang dikasih petunjuk oleh Allah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan orang yang disesatkan maka nggak akan mungkin mendapatkan waliyan mursyida, sosok guru, pembimbing yang mengarahkan, nggak akan dapat dia.
Walhasil kenapa? Salah sangka. Mereka itu salah sangka, menganggap dalam kebenaran, menganggap bisa selamat, menganggap bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan apa yang mereka kerjakan dan dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka fahami. Padahal keliru. Kenapa? Sudah dijelaskan kan, bahwa kita punya sosok pemimpin yang harus kita imani, yang harus kita ikuti, yang kita tiru. Lah kemudian ketika apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan pemimpin kita, dengan yang harus kita ikuti, kalau kita Nabi Muhammad, kalau orang-orang yang sebelum kita itu ada Nabi Isa atau Nabi Musa dan lain sebagainya, tidak mengikuti, maka apapun yang mereka sangka, yang mereka inginkan dari Allah akan sia-sia. Nggak akan mereka dapatkan, tidak akan mereka miliki. Tapi kalau kita meneladani Nabi Muhammad, mengikutinya, beriman kepadanya, begitu juga yang sebelumnya, beriman dengan nabinya, mengikuti nabinya, kemudian punya prasangka bahwa mereka ingin selamat, berprasangka baik kepada Allah, ingin dapatkan kemuliaan dari Allah, ini bisa terwujud tentunya. Karena itu dikatakan oleh para ulama, berharap dan yang terpuji dan husnudzon yang sesuai itu bagaimana? Innamar raja'u al-mahmud wa husnudzon al-matlub. Berharap yang terpuji, berprasangka yang dicari atau yang diinginkan, itu apa? Liman salaka sabilahu wasadadah, bagi orang yang berjalan di jalannya. Artinya apa? Yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabinya. Nah, ketika orang berjalan di aturan yang dibuat oleh Allah, arahan daripada nabinya, nah, ini kalau dia berharapnya itu dalam keadaan terpuji. Kalau dia berprasangka baik, itulah prasangka baik yang sesungguhnya. Nah, liman salaka sabila, wasadada, berjalan di jalan yang sesuai, yang benar. Wahtama an ilalihi wa fasadi, menghindar, menjauh dari yang merusaknya, penyakitnya. Meninggalkan yang dilarang, menjauhi apa yang dibenci. Nah, kemudian dia berharap, itu loh, berharap yang benar. Berprasangka baik, itu berprasangka baik yang diinginkan. Lihat firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Bukan orang yang duduk manis, nggak melakukan apapun, kemudian berharap rahmatnya Allah bisa dia dapatkan. Nggak melakukan apapun, nggak bisa. Apalagi misalnya melakukan yang dilarang, kemudian mengharapkan rahmatnya Allah, nggak akan mungkin dapat. Bisa mendapatkan rahmatnya Allah, lihat apa yang difirmankan oleh Allah. Innal ladzina amanu, orang-orang beriman. Wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah meninggalkan keburukan, melakukan kebaikan, meninggalkan kekufuran, menjalankan apa yang ada dalam ajaran Islam. Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berusaha menyebarkan kebaikan, berusaha mengajarkan kebaikan, berusaha mencari kebaikan, memiliki kebaikan. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang berharap mendapatkan meraih rahmatnya Allah. Jadi kalau mereka berprasangka baik kepada Allah atau ingin selamat dari hal-hal yang dibenci, yang dimurkai, sesuai. Kenapa? Beriman,
berhijrah, berjihad, sesuai. Makanya Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatullah, itu loh orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Lah kalau tidak menjalankan hal ini semuanya, nggak bisa dikatakan dia mengharapkan rahmatnya Allah. Tidak bisa dikatakan dia berbaik sangka ya, dengan benar. Nah, kadang kita ini baik sangka itu kita anggap api. Memang bagus baik sangka, tapi ketika buka tidak sesuai dengan ketentuan, maka baik sangka itu nggak benar. Orang sakit minum obat, habis makan dia minum obat, benar. Tapi kalau mestinya 1 minumnya 2, ya nggak benar, nggak bagus. Diperintahkan 3 kali 1, dia bukan 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1 misalnya. Pokoknya habis makan minum obat, ya nggak benar. Begitu pula kita melakukan kebaikan yang lainnya atau yang sebagainya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Lah di situ. Nah, tapi banyak orang yang tertipu gitu loh, banyak orang yang tertipu. Makanya di sini pembahasannya itu orang yang tertipu. Dengan apa? Lewat kebaikan. Tertipu dengan lewat husnudzon. Ya? Lewat berharap selamat. Ya. Nah, semuanya digantungkan kepada Allah. Akan tetapi prasangka baiknya ini tidak sesuai. Berharapnya tidak sesuai. Tidak sesuai ketentuan, maka berharapnya atau berbaik sangkanya ini nggak dikatakan itu adalah kebaikan. Karena itu dikatakan wa abwabul ghurur katsiratun wa kulluha natijat minal hamaqah wa du'fil basirah. Pintu-pintunya orang yang tertipu itu macamnya banyak. Jadi macam-macamnya pintu orang tertipu dari kebaikan yang dianggapnya baik itu banyak. Semuanya munculnya, timbulnya macam-macamnya pintu tertipunya seseorang itu dari kebaikan apa? Minal hamaqah, dari kebodohannya. Wa dhu'fil basirat, dan lemahnya cahaya dalam hatinya. Jadi dari kebodohan dia tertipu. Masya Allah ini husnudzon orangnya. Masya Allah orangnya ini kalau berharap, Masya Allah. Oh ini Masya Allah istiqomah. Ini. Lah tertipu dengan kata-kata. Tertipu dengan kata-kata baik, padahal tidak sesuai. Padahal tidak sesuai. Itu banyak. Lah kenapa kok tertipu orang-orang? Ya, pertama karena bodoh. Karena bodoh dia tertipu dengan nama itu. Nah, seperti contohnya ulama. Kata apa? Kata yang baik, kata yang mulia bagi seseorang. Alim. Kan gitu. Lah orang kadang dikatakan orang alim. Ini bos orang. Padahal tidak sesuai. Nama dengan orangnya nggak sesuai. Tapi orang sudah tertipu dengan apa? Kata alimnya dulu. Doktor, profesor, orang sudah dengan titel itu bos. Padahal terkadang dokter dan profesor tidak sesuai. Tidak sesuai. Benar dia bergelarkan doktor, benar dia bergelarkan profesor. Tapi pemahamannya apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan untuk gelar itu. Kenapa? Itu di penyimpangan yang terjadi sama dengan umumnya orang awam ini atau orang-orang yang ngelihat kata itu baik bagus. Padahal karena tidak sesuai, bukan kebaikan, malah justru membuat orang itu tertipu. Tertipu. Nah, itu karena kebodohan, wa dhu'fil basirah. Nah, dan itu dikatakan apa? Kebodohan dan lemahnya hati atau cahaya dalam hati itu
da'un udhal yas'ub ala masyayikh tarbiyah amru sahibiha wa ilajuh. Ya, itu penyakit yang parah, ya, penyakit yang berat. Para guru pendidik, ya, kesulitan, ya, untuk apa? Memerintah orang-orang yang punya penyakit ini dan mengobatinya. Suara, ya, kalau bahasa kita itu pengku teka, ya. Orang yang pengku teka sok ini dikandani soro, diarahkan itu sulit. Ya apa? Mereka sudah menganggap bahwa dia adalah benar, menganggap dirinya dalam kebenaran. Diarahkan, dibenarkan, sulit. Oh, kita sudah menghadapi orang-orang seperti itu, justru malah kita yang diserang, disalahkan. Hah? Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu ini. Kenapa? Ini penyakit yang, waduh, diluruskan itu dibenarkan nggak bisa. Menganggap justru yang meluruskan adalah yang salah. Dianggap nggak gini, dianggap nggak gitu, dianggap nggak membela ini, dianggap tidak membela itu. Penyakit yang sulit. Yang dipandang 1, 1000 dibuang sama dia. 1000 yang hebat-hebat dibuang. 1000 yang diakui internasional dibuang. Dianggap 1 semuanya sudah mengalahkan semuanya. Ini penyakit yang luar biasa. Kenapa? Kebodohan. Nah, karena itu pintu-pintu baik tertutup dengan kebodohannya, tertipu dengan kebodohannya. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, wada'ul jismi multamisun shifa'u wada'un nauk laisa lahu shifa'u. Penyakit kalau ada di dalam diri kita, di jasad kita ini, itu ada harapan disembuhkan, ya. Tapi penyakit kebodohan, tidak ada untuknya kesembuhan. Artinya sulit disembuhkan. Ya, apa mau disembuhkan? Ya. Kalau penyakit yang ada di tubuh kita ini, dokter bisa menyembuhkan, ya, dengan ngasih obat, ngolesi krim dan semisalnya. Tapi kalau penyakit kebodohan, yang bisa menyembuhkan siapa? Orangnya sendiri, dengan dia belajar dan lain sebagainya. Nah, kalau orangnya nggak belajar, dikasih tahu nentang, ya apa bisa sembuh? Seperti pasien yang mokong, dikasih obat nggak diminum, disuruh minum sekian satu hari 2 atau 3 kali, diminum cuma sekali. Ya apa gitu coba, kemudian protes sama dokternya, marah kepada dokternya, kan lucu. Nah itu sulit. Jadi kalau penyakit yang ada di jasad ini, itu ada harapan bisa disembuhkan. Tapi kalau kebodohan sulit, ya, berat. Nah, walhasil orang yang tertipu itu banyak, ya. Orang yang tertipu banyak. Nah, tertipu itu bukan dari kemaksiatan, kan? Kalau dari kemaksiatan sudah jelas. Nah, orang terbawa nafsunya, ya, syahwatnya. Tapi kalau orang tertipu ini karena kebodohan, ya, karena kebodohan, karena nggak ngerti, ya. Tertipu dengan kata-kata baik dari apa yang ada itu, ya. Akhirnya membuat dia naudzubillah min dzalik, termasuk orang-orang yang rugi. Ya, gimana nggak rugi coba? Dia beranggap sudah dalam kebaikan, padahal dia meninggalkan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, tapi dia menganggap dia rugi. Ya, jadi tambah hari tambah menjadi rugi dan rugi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat memahami
apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, ya, dan semua umat Islam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.